Jadi bapak-bapak muda ternyata berat juga ya. Pagi-pagi kudu nyapa tetangga. Pak, ngopi pak. Pak, boleh? Nih, kebetulan ada biskuit. Waduh, mana mau lagi. Sore juga harus tetap sibuk. Malam istirahat, no. Kemarin saya mancing dapat ikan segini loh. Ya kan, Pak? Bener tuh. Nanti Pak Bintang harus ikut. Pak, saya balik duluan. Ntar dulu, mancing saya belum selesai nih. Lagian anak muda loyo banget. Sonsunya mana? Apaan sih? Ini vitamin C 500 mg dari kalbe biar jaga daya tahan tubuh. Tuh, ada yang kaplet, ada yang hisap. Capek banget nih habis ngeronda. Pak, ayo ngeronda lagi, saya udah siap asik nih. Kita prank aja, guys. Wah, barang diskonan tinggal satu nih. Oh, siapa yang berani ngerebut parfum gue? Personal Care Fair balik lagi. Gue bisa beli produk skincare, body care, dan hair care di Alfamart diskon up to 50%. Harus cepet, soalnya periode promonya cuma sampai 15 Februari 2023. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Kak, ini struk belanjanya. Totalnya dari 189 jadi 148.000. Oke, makasih. Tapi sebenarnya saya adalah Kagak, kan? Tunggu. Bang, ojek bang. Mana barangnya? Apa? Ini sayang belanjaan kamu. Apa? kamu terlalu mudah dibalik. Gak berasa. Aku sebenarnya sudah tahu kamu akan menyemprotkan parfum itu ke tanganmu. Tapi sebenarnya tanganmu itu adalah tanganku. Apa? Aku sebenarnya tahu tanganmu adalah tangannya. Jadi aku tukar tangannya menjadi tanganmu. Kita tuh punya banyak macam temen curhat, tapi minimalnya lu harus punya 3 temen curhat ini. Pertama, Intel freelancer. Jadi selain lu curhat, lu juga akan dapat bukti-bukti pendukung untuk memantapkan proses curhat lu. Dan juga menjadi penyempurna dalam tuduhan lu. Hanya dengan bermodalkan second account, dia akan mendapatkan banyak informasi soal target. Mulai dari jurusan sekolahnya, nama panggilan, dan makanan favorit, sampai informasi-informasi yang sebenarnya kita nggak perlukan. Lu butuh NIM-nya nggak? Itu udah gue kirim kopi kafanya.
Jadi saran gua Kominfo jangan cari gara-gara sama orang ini. Kedua, sobat militan. Jadi selain lu curhat, lu juga akan dapat dukungan lahir batin dari dia. Ada apa-apa sama lu, dia yang maju duluan. Walaupun kadang terlalu maju dianya. Genit banget itu ke cewek gua. Wah, itu nggak bisa sih. Kelewatan, itu harus kita samperin. Gregetan gua, nggak bisa. Nggak bisa gua biarin. Ini keterlaluan, nggak bisa. Pokoknya CS banget lah, ibaratnya nih amit-amit lu ngelakuin penembakan, dia tuh rela buat ngapus CCTV-nya. 3, si gudang solusi. Biasanya dia nih orang bijak gitu deh, bisa ngasih solusi dengan pandangan yang rasional. Curhat yang harusnya 2 jam, kalau cerita ke dia itu tuh cuma 3 menit. Tapi itu masalahnya, terlalu cepet. Mana kaidah-kaidah curhatnya? Mana lu perdebatan-perdebatannya mana? Nggak ada kok sama dia. Bener semua omongannya. Tapi tetap enggak kita ikutin. Kenapa? Karena kita ngeyel. Kalau lu yang penasaran ya berarti harus lu yang nanya. Beres kan? Ya nggak bisa gitu lah. Orang dia yang salah. Kenapa harus gue yang ngomong? Ya, lu mah nggak tahu sih. Jadi masalahnya tuh. Yang biasanya akan berujung dengan kan? Gue bilang juga apa? Masa gimana? Ya sabar, kan lagi sakit. Ya tapi di rumah gini-gini aja main kendang doang, bosen gue. Cari kegiatan lain bang, yang lu suka gitu. Cari kegiatan lain. Masuk itu. Lain. Cari kegiatan lain aja udah. Udah ini nanti lagi aja. Nanti kalau udah sembuh ya. Udah yuk. Lanjut 16-15. Ya, 16-15. Dadah. Sorry ya, gue telat nih aduh. Orang sukses mah bebas. Banget kayaknya ini. Bang, satu lagi bang. Wih, enak juga baksonya ini. Iyalah. Bakso paling enak sekota Jambi. Aduh, ngapain sih gue kesini? Gak produktif nih circle. Lihat nih segala dipesan, pasti pada nggak melek finansial. Lu tiap hari jajan gini pada nggak invest lu ya? Kagak. Bang, udah bang. Jadi 20 mas. Coba. Waduh, gawat nih. Makasih ya Pak. Cabut duluan ya Bos Bintang. Pak, duit saya udah diinvestasiin semua. Seminggu lagi baru cair. Nanti apa ya? Nggak usah nipu kamu. Kamu kira saya nggak ngerti investasi? Kan ada OVO Invest buat nabung. Memang jangka panjang, tapi kan ada OVO Invest buat jajan. Cairnya cepet dan bebas biaya admin. Jadi nggak ada alasan seminggu. Nggak ada. Bayar sekarang. Halo, saya Oknum Ormas Nakal. Saya mencari uang dengan cara menciptakan keadaan yang tidak aman dan saya jual jasa keamanan. Duh. Itu teman-teman ada. Tenang Ibu ya, oke? Ibu. Sumbangan tuh kalau orang nggak mau nyumbang ya nggak usah aja. Tapi kalau saya minta, saya selalu dapat banyak dari warga. Saya nggak tahu kenapa tuh. Loh, ini apa lagi pak? Tadi kegiatan tahunan Pak. Ini buat Paksos. Saya tuh kerja kalau ada janur kuning. Penghulu, Bukan. dekor, oh catering. Lebih daripada itu semua. Waktunya mengambil profit pedagang. Oh, tidak lupa kami menjadikan orang penting sebagai posisi tinggi di ormas kami agar mantap dan aman always. Ada yang tetap nggak mau mundur, tapi ya udahlah ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita doain aja semoga kejadian ini nggak jadi pembanding buat penerusnya nanti. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah datang. Kita di sini semua berduka cita atas
tragedi hilangnya 50 korban jiwa dalam pertandingan kemarin. Tapi apa Bapak akan mundurkan diri setelah kejadian ini? Yah! Udah gila dia. Yang lalu aja 100 sekian meninggal nggak ngundurin diri. Kok kita harus ngundurin diri? Agak dipakai otak. Masih untung loh tadi kita pembukaan ini nggak pakai hadirin yang berbahagia, betul? Betul. Ini udah H+ sebulan kita masih belum fun football, betul? Betul. Kok bisa nyuruh ngundurin diri? Tapi gimana dengan tanggapan masyarakat yang minta Bapak mundur? Masyarakat itu siapa sih? Punya power apa dia? Rekomendasi pemerintah aja kita nggak ikutin. Kamu siapa? Ingat, only God can judge us. Tapi kan Pak, kejadian kayak gini emang harus mundur. Iya, memang harus. Tapi sebelum kita mana? Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Kamu kalau emang nggak suka sama olahraga ini, ganti aja yang lain, boleh. Lempar lembing boleh. Oh, soalnya di sini lempar tanggung jawab ya? Tang, Bapak udah nggak kuat. Bapak, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Sebenarnya Bapak punya banyak harta untuk kalian lunasi utang kita dan kalian hidup dengan enak. Tapi Bapak udah nggak kuat. Nah, makanya kalian datang ke tempat ini. Tapi kalian harus pakai baju pendek, rambut ungu janda, dan lipstik warna-warni. Jangan lupa datang juga bawa shield Captain America. Pak, aduh, kenapa mau ngambil harta aja ribet banget, Pak? Kenapa Bapak nggak nyimpen di OVO Invest buat jajan, Pak? Gampang itu, Pak, cairnya, Pak. Kalau mau buat warisan pun simpen aja, Pak, di OVO Invest buat nabung, Pak. Ya, nggak usah nangis, Tang. Bisa gitu. Kita gimana hidupnya, Bu? Udah, Tang. Gak usah nangis. Kita nggak bisa hidup tanpa Bapak, Bu. Ibu udah mindahin harta Bapak ke OVO Invest. Liburan ke London yuk. Ayo, Bu. Ayo. London. Keluarga kurang ajar, kubur dulu apa sih? Buat apa sih bikin SIM tuh harus ada zigzag dan angka 8? Emang apa gunanya lu bisa bikin angka 8 di jalanan tuh apa? Mungkin gini, ada ibu-ibu yang gendong bayi oranye di tengah jalan. Maka kita harus ke kanan, ternyata ada juga tentara Vietnam di tengah jalan. Kita harus banting ke kiri. Setelah banting ke kiri ada yang nyimpen macan di sana, maka kita harus berputar jauh ke kanan. Iya, sebelum menabrak tiang listrik yang ada di kanan, kita balik kanan lagi sampai habis. Sebelum kita keluar frame, kita harus putar ke kiri lagi. Ya, jadi angka 8. Untung dulu gue tes 8 bisa. Tes di Polres mana lu? Angka 8 segede gitu mah semua masyarakat umum bisa. Ada di Polsek Kuala Lumpur. Terus kaki juga nggak boleh turun, kita dikasih sama yang maha kuasa, nggak boleh dipakai. Kecuali kaki kita buat nendang mahasiswa, buat injek sopir truk, nggak apa-apa, nggak dipakai kan. Buat apa sih tes susah-susah kayak gitu? Canda, tahu gue sebenarnya itu tuh buat ngetes kemampuan kontrol gas dan rem lu untuk melahirkan pengendara yang mumpuni di jalan raya. Dan ada yang bisa lolos tes itu, respect, hebat. Tapi kenapa buat sebagian pihak lain itu cuma kayak mempersulit? Karena ada oknum jalur samping. Hanya dengan 500.000 tanpa perlu menunggu lama, tanpa perlu mengikuti tes, bahkan bisa ditinggal, Anda akan membawa pulang izin Mangamudi. Kalau pada kenyataannya perbandingan jumlah orang yang lolos tes dan yang nembak relatif sama, lalu fungsi tes yang luar biasa sulit ini buat apa? Ya biar jalur sampingnya laku kali. Diam, diam lu, gue sembur lu. Berarti sistem nembaknya dihapus saja. Gimana ya? Jangan kalau saya boleh usul ya, karena itu tuh fitur unggulan di tes izin mengemudi ini. Kayak itu tuh berkah tau buat orang-orang yang nggak mau cutinya sia-sia, yang nggak biasa pakai motor di tempat tes, yang jauh ke tempat tes. Buat orang-orang yang gagal tes jadi 2 minggu nggak bisa kemana-mana, itu tuh berkah, penolong. Kalau emang fitur nembaknya pengen dihapus, cek dulu dari pejabatnya. Pejabat kan teladan masyarakat dalam mentaati peraturan. Pejabatnya punya SIM ikut tes apa nembak-nembak juga tuh. Jangan bisanya bikin aturan doang, anjay. Jangan sampai peraturan ribet buat warga mulu, anjay. Masa iya bahkan dalam perkara ikutan nyuap aja yang boleh yang punya jabatan doang?
Ya kali bang. Tidak lupa terima kasih juga buat Pak Kapolri yang udah ngizinin bikin SIM boleh 2 kali dalam sehari. Terima kasih Pak, semoga makin banyak yang keren-keren dari Bapak.